Ada orang mengatakan bahwa hal-hal yang terjadi di luar diri kita, sebesar apapun, Ya. sehebat apapun, sesungguhnya itu kecil, Mas Nur, katanya. Dibandingkan apa-apa yang terjadi di dalam diri, gitu. Ya, Nah, ini kata-kata yang sebenarnya quotes psikologis, Mas Nur, ya. Tapi kita ingin melihat dari sudut pandang sufi, sudut pandang tasawuf nih, Mas Nur. Perjalanan ke dalam diri atau inner self journey gitu ya. Itu gimana sebenarnya kalau dari sudut pandang tasawuf, Mas Nur? Maksud berjalan kan identik orang dari satu titik pada titik yang lain, gitu ya. Dari Ciputat ke Pondok Labu, dari Jakarta ke Jogja gitu ya. Ini perjalanan ke dalam diri itu gimana itu, Mas Nur, maksudnya ya? Nah, kebetulan para sufi membahas itu dan memang membagi dua perjalanan. Jadi ada perjalanan fisikal dan juga ada perjalanan batin atau perjalanan ruhania. Dan semuanya menjelaskan tentang perjalanan dari satu titik ke titik yang lain. Nah, cuma kalau perjalanan fisikal kan itu mudah ya, kita tahu. Misalnya saya sekarang dari Jakarta ke Bandung, itu jelas. Terlihat ya? Terlihat, jaraknya memang bisa terlihat juga, ada waktu malah. Kemudian jelas yang berjalan saya, jalannya juga jelas, tujuannya juga jelas. Cuma yang menarik dalam perjalanan diri ini, semuanya dalam diri, Mas. Semua dalam diri. Semua diri. Yang berjalan saya, jalannya saya, tujuannya juga saya. Gitu. Jadi perbedaannya kalau perjalanan dalam diri dia menyatu. Dia menjadi satu kesatuan. Kalau perjalanan fisikal dia terpisah. Jadi kalau perjalanan fisik ya, misalnya saya ke Bandung, saya yang berjalan, jalan yang kita lalui dengan tujuan yaitu Bandung, tiga hal yang terpisah. Nah, sedangkan perjalanan ruhania, saya, jalan, tujuan, semuanya ada di dalam diri. Yang berjalan saya, jalannya jiwa saya, tujuannya juga ada dalam jiwa saya, yaitu ilahi. Kan? Lalu kenapa kita harus melakukan perjalanan diri, perjalanan ke dalam batin ini sebenarnya, Mas? Kenapa kita, urgensinya apa kita harus melakukan itu ya? Urgensinya karena memang kita adalah dalam pandangan sofistik ya. Kita ini adalah makhluk spiritual, makhluk ruhania. Jadi kalau kita sering mendengarkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita dari Tuhan menuju Tuhan. Ini secara ini ya menjelaskan bahwa sadar atau tidak kita berjalan menuju Tuhan. Sadar atau tidak? Sadar atau tidak, karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dari Tuhan dan kembali, kan? Itu kan menunjukkan perjalanan kembali ke Tuhan. Jadi mau disadari atau tidak disadari, kita secara ruhania berjalan kembali menuju Tuhan. Karena memang kita asalnya ruhania, non fisik, turun ke dunia yang alam fisik, kembali lagi ke non fisik, kan? Seperti itu. Siklus ininya begitu, Mas? Iya, siklus ini seperti itu. Nah, sayangnya cuma kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu hanya ketika dapat musibah gitu. Ada tetangga yang meninggal. Iya, seperti itu. Padahal dia banyak hal, menjelaskan banyak hal di ayat itu, menjelaskan banyak hal. Nah, termasuk salah satu perjalanan di dalam diri. Jadi sebenarnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun bukan hanya saat meninggal ya, maksudnya. Iya. Tapi justru lebih bermakna diucapkan untuk orang yang hidup mungkin ya. Iya. Bahkan para sufi mengatakan itu siklus yang terus berjalan. Dari Tuhan kembali ke Tuhan, dari Tuhan terus berjalan saat ini. Maksudnya setiap saat ada kesadaran dari Tuhan kembali ke Tuhan, dari Tuhan. Jadi kita kayak tawaf terus menerus dari Tuhan kembali ke Tuhan, dari Tuhan seperti itu terus menerus. Itu menarik yang dari perspektif sufi. Seperti tawaf itu yang jadi pusat adalah hati. Ya. Hati, karena kenapa hati? Karena qalbul mu'min arsyur rahman. Hati orang mukmin adalah arasy ilahi. Gitu. Dan Rumi juga pernah mengatakan ya, Mas Nur, bahwa Ka'bah. Iya. Ka'bah setiap diri kita itu hati. Hati. Kalau tadi Mas Nur bilang bahwa kita sadar atau tidak itu sebenarnya berjalan menuju Tuhan gitu, Mas Nur. Iya. Nah, ini kalau orang yang misal dia malas beribadah atau bisa dibilang jauh dari agama, itu gimana memaknai bahwa dia juga berjalan menuju Tuhan, Mas? Ya, berjalan dalam pengertian nanti kita akan kembali ke dimensi ruhania, kan? Maksudnya pada suatu saat toh kita akan meninggalkan alam fisik ini. Akan mati maksudnya? Iya, akan mati. Akan mati. Kemudian menuju alam barzah.
Mau tidak mau gitu. Maksudnya sadar atau tidak kita begitu. Nah, para sufi mengajak kita harus sadar atas perjalanan ini. Nah, kebanyakan kan kita tidak sadar ya, karena kita fana dengan dunia materi. Akhirnya kita melupakan bahwa sebenarnya kita sedang berjalan di alam imateri. Kayak kita naik di lift, Mas, atau di ini ya. Kalau kita masuk ya sudah naik ke atas gitu. Kan naik di lift itu ya sudah, kita meskipun kita seolah-olah diam, tapi kita di bawah gitu. Makanya setiap detik sebenarnya kita sedang berjalan secara ruhaniah. Makanya kenapa para nabi ya usia kematangan itu 40. Itu 40. Memang simbol dari angka real 40 atau sebenarnya hanya makna aja, hanya metafor aja angka 40 itu? Tidak, itu memang siklus kematangan. Kematangan itu adalah siklus kematangan 40. Jadi banyak rahasia sebenarnya di angka 40, maka sehingga ada hadis siapa yang di usia 40 dia tidak punya tongkat, maka dia susah untuk berjalan. Jadi di usia 40 itu seharusnya kita sudah punya tongkat, Mas. Tongkat itu maksudnya? Tongkat itu adalah pegangan untuk kemudian kita berjalan menuju ilahi, kayak gitu. Kalau di barat sering ada ungkapan life begin at 40 ya. Hidup mulai usia 40 gitu. Menarik sekali nih Mas Nur. Kalau kita ingat puisi Maulana Rumi, Mas Nur ya, ada salah satu puisinya yang dia mengatakan, aku hidup terlahir sebagai mineral ya. Ya, dulu aku mineral, lalu aku mati, kemudian menjadi tumbuhan. Kemudian aku mati lagi menjadi tumbuhan, kemudian menjadi hewan. Sekali lagi aku mati dari hewan, lalu kemudian menjadi manusia. Mengapa harus aku takut dari kematian? Karena kematian justru membawaku kepada kesempurnaan. Nah, itu sebenarnya menunjukkan perjalanan juga nggak, Mas Nur? Iya, itu menunjukkan perjalanan substansial manusia. Di Al-Quran juga dijelaskan seperti itu. Summa min nutfatin min mud, dan seterusnya, dari nutfah, kemudian dari segumpal darah kemudian daging, dan seterusnya. Itu sebenarnya apa yang dijelaskan Rumi sama dengan yang dijelaskan oleh Al-Quran, cuma dengan bahasa yang berbeda ya, seperti itu. Sehingga kita punya dimensi yang berbeda ya di setiap level. Kita punya dimensi mineral, kemudian punya dimensi tumbuhan yang urusan makan minum, kemudian dimensi hewania, kan? Urusan syahwat, kemudian dimensi kemanusiaan, dan disitulah kemudian memaknai, kemudian naik lagi itu pada level ya bahkan melampaui seperti itu. Artinya dalam diri kita ada banyak unsur ya Mas Nur ya? Ya, level. Di situ punya kesempurnaannya masing-masing ya Mas? Masing-masing. Nah, kalau ini kan secara teorinya semua tersusun begitu Mas Nur. Ya. Ini saya tergelitik untuk nanya perjalanan Mas Nur ya. Sedikit boleh lah Mas Nur. Ya. Jadi gimana Mas Nur? Kan saat ini Mas Nur dengan komunitas Ruminya itu ya, sangat identik dengan Sufisme atau tasawuf itu. Ini asal usulnya gimana, kalau boleh sedikit cerita Mas Nur, perjalanan dirinya sehingga tertarik atau bisa dibilang jatuh cinta terhadap tasawuf, terhadap Maulana Rumi gitu ya. Apa yang men-trigger Mas Nur gitu? Apakah mengalami suatu kegalauan eksistensial? Iya. Kegalauan eksistensial. Itu pernah kita bahas Mas, kegalauan eksistensial. Jadi itu betul, karena begini menurut saya, kenapa kita memilih satu aliran tertentu atau agama tertentu ya? Itu karena di sana menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Gitu. Jadi misalnya kenapa saya memilih misalnya agama A, kan? Terus sekarang saya menjadi seorang Muslim karena ya banyak pertanyaan saya tentang kehidupan dan diri saya itu terjawab di situ. Jadi kalau ditanya kenapa? Karena dalam ranah sufi itu lebih banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan kegalauan eksistensial saya Mas gitu. Pertanyaan-pertanyaan Mas Nur ya? Iya, yang pernah kegalauan tentang Tuhan itu kan. Kemudian dari situ saya masuk ke filosofis. Kemudian ada pertanyaan yang tidak saya jawab. Akhirnya saya terpuaskan dengan di dunia sufi, gitu, tasawuf. Makanya kalau saya kita memilih suatu agama itu karena dalam agama tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Makanya saya meyakini agama itu urusan personal. Kenapa urusan personal? Karena dia menjawab pertanyaan saya.
gitu. Dia menjawab pertanyaan saya. Makanya saya tidak peduli orang mau milih agama apa ya, karena ya mungkin bagi dia agama itu menjawab pertanyaan dia gitu. Jadi kita nggak bisa melihat dari sudut pandang kita juga. Iya, kayak gitu. Saya lebih ingin melihat bahwa ya dia menjawab pertanyaan saya, kayak gitu. Iya. Menarik ini. Kan jadi teringat kata-kata Fichte. Fichte, oke. Ini ada kata-kata menarik dari Fichte itu bahwa pemikiran yang dipilih oleh seseorang itu bukan hanya barang rongsokan yang bisa dipilih begitu saja, gitu. Betul. Tapi itu menunjukkan karakter seseorang sebenarnya. Ini dari sudut pandang tasawuf, apakah setuju dengan ungkapan Fichte? Jadi saya seperti ungkapan tadi, betul sekali kata Fichte, itu seperti cermin diri ya. Cermin, betul. Kenapa? Karena ya dia menjawab pertanyaan saya, gitu. Makanya kan kalau kita ikuti pembahasan kita sebelumnya, agama ada dua, ada agama keturunan, warisan, ada agama karena saya punya kesadaran gitu, kesadaran bahwa memang ini yang saya pilih. Nah, saya lebih memilih agama yang berkesadaran tadi. Agama yang dia menjawab pertanyaan-pertanyaan saya gitu. Pertanyaan saya secara personal saya, dia menjawab sehingga ya saya milih gitu. Nah, ini menarik banget karena kebetulan juga dari teman ada yang nanya terkait dengan agama warisan. Gitu. Ini sah nggak sih sebenarnya kalau kita terlahir sebagai seorang Muslim misal terus kita memilih agama tersebut ya karena warisannya memang Muslim. Gimana Mas Nur kalau dari sudut pandang tasawuf itu? Nah, jadi memang kalau kita lihat secara natural kalau orang tua kita Muslim ya otomatis misalnya anaknya jadi Muslim. Kalau orang tua kita Kristen hanya begitu, orang tua Katolik juga begitu, orang tua kita Buddha artinya begitu. Nah itu memang begitu, secara natural ya. Akan mengikuti. Nah cuma kan menurut saya kalau kita tidak beranjak menuju ke selanjutnya gitu, kita tidak memiliki esensi dari agama. Nah, itu disebut dengan agama yang hanya warisan gitu. Jadi dia hanya diwariskan oleh orang tua kita dan kemudian kita memilihnya. Jadi kalau ditanya apa sah atau tidak, ya sah-sah saja sih. Cuma seharusnya kita berangkat lebih jauh sehingga masuk ke dalam satu esensi yang saya sebutkan tadi, esensi agama yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan gitu. Artinya ada unsur kesadaran di situ. Ada unsur kesadaran. Karena salah satu fungsi agama adalah dia menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Itu salah satu fungsi agama. Bagaimana kalau orang-orang yang nggak punya pertanyaan? Jadi nggak ada kegelisahan, nggak ada pertanyaan, bagaimana cara beragamanya itu? Kan tadi kata Mas Nur beragama itu untuk menjawab pertanyaan. Ada juga orang-orang yang ada pertanyaan, Mas Nur kayak saya ya. Nggak ada pertanyaan. Ya sah-sah saja sih. Maksudnya kita tidak mesti memberikan menjudge apakah salah atau benar. Mungkin itu bukan soal kita gitu. Cuma bagi saya yang paling penting adalah sejauh mana esensi agama itu kemudian mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Oke, jadi kalaupun nggak